Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Rizky Awaliyah. Pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas mata kuliah statistika sosial yang akan membahas beberapa materi. Yang pertama, statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan terakhir uji hipotesis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan cara merekap hasil kuesioner yang sudah saya sebar. Nah, ini kita ke Excel terlebih dahulu untuk menyajikan data mentah kita. Di sini terdapat X1, X2, X3, dan Y1. X1 di sini sebagai variabel bebas yaitu makanan instan, yang kedua X2 sebagai variabel bebas juga. Ini keterangannya adalah pengawet buatan. X3 sebagai variabel bebas juga. Ini pewarna buatan. Yang terakhir Y1 ini sebagai variabel terikat yaitu tingkat kesehatan. Di sini saya memiliki responden sebanyak 91 yang sudah mengisi kuesioner saya. Nah, ini ada terdapat X1.1, X1.2, X1.3. Setiap variabel memiliki 3 pernyataan atau pertanyaan. Nah, di sini ada X1.1 sampai X1.3, X2.1 sampai X2.3, dan seterusnya sampai di variabel terikatnya Y1 ini. Nah, setelah ditulis di masing-masing variabel data mentahnya berapa, jumlahnya, angkanya, setelah itu kita menjumlahkan setiap masing-masing variabel. Nah, di sini ada X1, X2, X3, dan Y1. Bagaimana caranya menghitung total dari masing-masing pernyataan? Di sini angka 5, saya pernyataannya adalah sangat tidak setuju. Yang keempat ini adalah setuju. Yang ketiga ini tidak ragu-ragu, yang kedua itu tidak setuju, yang satu sangat tidak setuju. Caranya menghitung tiap variabel sama dengan sum buka kurung di blok di masing-masing pernyataan seperti ini, lalu tutup kurung, enter. Sudah dapat angka 15. Untuk menghitung yang lebih cepat lagi tinggal ditarik sampai bawah. Ya, dari harus muncul tanda plus tebel seperti ini, lalu ditarik sampai ke bawah sampai responden terakhir seperti ini, sudah langsung keluar. Nah, ini sampai seterusnya juga di total seperti itu. X2, X3 juga Y1 dihitung seperti itu. Oke, setelah dijumlah, ditotalkan masing-masing variabel X1, X2, X3, dan Y1, langkah selanjutnya kita akan membuka software SPSS kita. Di sini tampilan awal software SPSS yang memiliki 2 jendela, data view dan variable view. Kita akan ke variable view dulu. Untuk langkah pertama, kita definisikan, kita tulis masing-masing item pernyataan yang sudah kita tentukan data mentah tadi ditulis di name ini, klik X1.1, lalu X1.2, X1.3, lalu X1, X2.1, X2.2, dan X2.3, lalu X2. Kita ada 3 variabel bebas, jadi lagi X3.1, X3.2, X3.3, lalu X3. Ini terakhir variabel bebas. Lalu kita ke variabel terikatnya di Y1, Y2, Y3, dan Y1. Seperti ini.
Oke, setelah kita tulis X1.1-nya sampai X1.3, kita tulis setiap variabel memiliki 3 pernyataan dari X1, X2, X3, serta Y. Setelah sudah kita memastikan bagian type ini harus numerik semua ya. Oke, selanjutnya di values kita menggunakan respondennya ini menggunakan skala Likert dari angka 1 hingga 5. Jadi di sini saya akan menulis keterangannya. Dari angka 1 di sini keterangannya sangat tidak setuju. Add. Lalu keterangan angka 2 tidak setuju. Add lagi. Untuk angka 3 keterangan di sini saya gunakan ragu-ragu. Add yang keempat keterangannya setuju. Add lagi. Angka 5 terakhir sangat setuju. Add. Kalau sudah kayak gini tinggal oke saja. Nah, setelah itu kita juga mengcopy paste semuanya seperti ini. Ini kita Ctrl C, F, ini juga sama, tapi untuk total yang X1 ini kita tetap non, gak usah ditulis seperti ini. Jadi kita langkai, ini sama, ini juga, ini enggak ya. Lalu ini juga, ini enggak. Ke Y-nya sama. Nah, pokoknya ini kita kosongin yang di total masing-masing variabel ya, tetap non. Seperti itu. Untuk selanjutnya, setelah kita mengubah values-nya, lalu kita ke measure. Nah, di sini saya sudah mengganti ordinal semua karena kita pakai skala Likert ya. Jadi measure-nya harus ordinal semua kecuali total penjumlahan data yang kayak tadi X1 kan ini tetap non. Ini juga, tapi di sini scale. Lalu yang X2 ini tetap scale juga. S3 kita ganti scale. Y juga scale. Seperti ini. Kalau sudah, kita ke bagian data view. Di sini sudah ada keterangan dari X1.1, X1.2 sampai di Y sampai Y-nya. Setelah itu kita membuka data mentah kita tadi yang sudah kita hitung ya. Kita blok semuanya dari responden 1 angka 5 ini. Kita blok sampai semuanya sini sampai bawah. Ctrl C. Sudah. Klik di sini di Ctrl V. Nah, ini sudah tertera semuanya di sini lengkap. Sudah ada dari X1 sampai Y. Setelah dipaste semuanya keluar seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu klik Frequency. Nah, seperti ini, kita pindahkan ke kolom sebelahnya. Ini pindahkan, kecuali total jumlah data ya. Ini juga. Lalu ini. Sudah selesai habis itu. Oke. Nah, ini sudah keluar tabel-tabelnya seperti ini. Juga persenan setiap variabel. Saya sudah ketik di dokumen Word seperti ini. Di X1 makanan instan sangat setuju 26, setuju 36, ragu-ragu 20, tidak setuju 3, sangat tidak setuju 6. Jumlah respondennya 91, artinya 100%. Ini
persenan didapatkan di sini. Persen. Sangat tidak setuju 6 berarti 6,6%. Seperti itu. X1, X2, X3, serta Y. Nah, ini adalah statistik deskriptif seperti itu. Untuk langkah selanjutnya, baik kita ke uji berikutnya, yaitu uji validitas. Menggunakan analisis kolerasi person product moment. Nah, kolerasi product moment ini bisa disimbolkan dengan huruf R. Kolerasi product moment menggunakan SPSS yang nanti hasilnya digunakan sebagai R hitung. Nah, R hitung diperoleh dari hasil SPSS menggunakan kolerasi product moment. Di sini saya memiliki contoh hasil uji validitas, dibuatkan tabel seperti ini. Di sini tertera kesimpulan valid semua. Syarat untuk valid adalah R hitung harus lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansi kurang dari alfa. Alfanya kita gunakan 5% atau 0,05. Langsung saja kita praktek menggunakan SPSS untuk mencari uji validitas. Di sini langkah pertama kita klik Analyze, lalu Correlate, lalu Bivariate. Seperti ini, lalu kita pindahkan ke kolom sebelah. Seperti ini. Nah, yang sebelumnya di statistik deskriptif ini tidak dicantumkan di kolom sebelah. Kalau yang ini, Bivariate Correlation, kita klik juga sama total hasil variabelnya X1 ini. Kalau sudah, kita klik persen, lalu to tail, lalu OK. Nah, data hasil dari SPSS bisa kita lihat sama-sama. Di sini X1.1 persen correlation-nya kita lihat di kolom terakhir. Di sini jadinya 0,865. Untuk signifikansi 2 tail ini tetap 0,00. X1.2 persen correlation-nya 0,910, X1.3 persen correlation-nya 0,840. Ini semua nanti kita masukkan di data R hitung. Di sini saya sudah masukkan sesuai dengan data SPSS tadi 0,865, 0,910 dan seterusnya. Tadi kita mencari cara bagaimana mendapatkan rumus R hitung dari data SPSS. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mencari data R tabel? Di sini sudah ada ketentuan bagaimana cara mencari R tabelnya. Di sini untuk mencari R tabel rumusnya adalah DF dikurangi N-2. N-nya adalah jumlah responden. Nah, tadi saya kan memiliki respondennya 91. 91 dikurangi 2 hasilnya 89. Untuk ketentuan R tadi, kita kan signifikansinya 0,05. Dicari R tabel di sini. Tadi hasilnya N-2, 91 kurangi 2 hasilnya 89. Kita cari yang sama. Nah, ini saya sudah tandai yang 89. Nah, ini untuk R tabelnya 0,208. Seperti ini, R tabelnya 0,208, semuanya sama. Jadi, akhirnya mendapatkan R hitung otomatis lebih besar daripada R tabel. Signifikansinya tadi yang dapat dari data SPSS 0,000 lebih kecil dari signifikansinya awal 0,05, jadi kesimpulannya adalah valid. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita menggunakan uji reliabilitas data menggunakan metode Cronbach alpha. Nah, untuk uji reliabilitas ini kita menguji masing-masing variabel. Nah, kalau tadi di uji validitas menggunakan per item. Nah, kalau ini uji reliabilitas masing-masing kita menggunakan variabel.
menghitung masing-masing variabel. Nah, di sini kita sudah punya tabelnya ini dari data mentahnya, variabel bebas dan variabel terikat. Saya sudah tulis di Word seperti ini. Nah, syaratnya jika disebut keterangan reliable ini ketika nilai alfanya lebih dari 0,6. Jika sudah dikatakan 0,6 maka koefisien alfanya cukup baik. Nah, jika lebih dari 0,8 maka dikatakan sangat baik dan variabel ini sangat layak digunakan sebagai alat ukur. Oke, langsung saja kita ke penghitungan. Seperti ini. Kita klik Analyze, lalu Skill, Reliability Analysis. Seperti ini. Saya sudah memasukkan yang X1, saya ulang ya. Ini, nah kita memindahkan ke kolom sebelah X1.1, X1.2, X1.3 sebagai contoh. Ini tidak usah dimasukkan, hanya ini pernyataan saja. Lalu ini alfa, benar. Lalu klik OK. Nah, sudah keluar reliability statistiknya. Di sini kita ketemunya angkanya ada titik 840. Nah, titik berarti sebelumnya harus ada 0, berarti 0,840. Seperti itu, nanti dimasukkan lagi dari masing-masing variabelnya tadi. Tadi kan X1 sudah, nanti X2 juga, X3 juga, dan seterusnya. Setelah itu kita masukkan di tabel seperti ini. X1 kan di sini keterangannya makanan instan, alfanya dapatnya 0,840, pengawet buatan alfanya 0,831, pewarna buatan ini X3 0,851, dan terakhir Y variabel terikatnya tingkat kesehatan, hasil alfanya 0,948, dikatakan keterangannya reliable. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita menggunakan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas probability plot. Nah, pertama uji normalitas probability plot dengan yang satunya ini uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, bedanya adalah ketika diuji probability plot, nantinya hasilnya akan menampilkan hasil sebaran. Jika hasilnya normal, maka titik sebaran data sesuai atau sejajar garis miring dengan garis diagonal tampilan gambar. Seperti ini contohnya. Nah, ini. Jika nanti titik-titiknya sesuai atau sejajar garis miring ini, maka dianggap normal. Jika tidak mengikuti garis ini, maka distribusinya tidak normal. Nah, untuk uji Kolmogorov, Kolmogorov-Smirnov, di mana untuk uji ini nanti akan bernilai atau akan memiliki distribusi normal. Nah, ketika nilai signifikansinya lebih besar dari alfa, contohnya ini alfa signifikansinya 0,05, jika lebih dari ini, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Oke, langsung saja buka SPSS-nya. Kita melakukan uji probability plot dulu. Sini. Kita klik Analyze. Lalu regression, lalu klik ini ya. Nah, seperti ini. Baik, setelah ini langsung saja kita eksekusikan ke dependent. Nah, untuk dependent ini kita taruh Y-nya saja. Di Y. Nah, untuk di bagian independent, kita pindahkan yang X1 di sini, X2 di sini juga X3 taruh sini.
Nah, kalau sudah kita klik plot, lalu normal probability plot kita centang seperti ini, lalu continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya, hasilnya. Nah, seperti ini sudah kita lihat sama-sama. Jika tadi saya sudah jelaskan, kalau titik-titik ini mengikuti garis diagonal, maka distribusinya akan normal. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang tidak mengikuti garis miringnya, tidak sejajar, maka kita bisa simpulkan untuk uji probability plot ini kesimpulannya tidak berdistribusi normal. Saya sudah menulis di sini, kesimpulannya tidak normal dikarenakan titik sebaran data tidak mengikuti garis diagonalnya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, untuk uji Kolmogorov-Smirnov, kita kembali lagi di sini, klik analyze lagi, klik regression, lalu linear, seperti ini lagi, ini biarkan saja tetap. Lalu kita save. Nah, lalu di bagian residuals kita klik unstandardized. Seperti ini. Lalu ini kita centang, lalu klik continue. Oke. Baik, jika sudah keluar output tadi, kita kembali lagi di sini. Lalu klik analyze lagi. Non-parametric test. Lalu legacy dialogs, lalu pilih one sample KS. Nah, sudah kita pilih di sini ya, benar, normal, oke. Nah, sini sudah bisa lihat. Nah, jika tadi ketentuannya di Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka distribusinya tidak normal. Nah, di sini bisa kita lihat, ini hasilnya 0,00, maka kurang dari signifikansi 0,05. Jadi hasilnya, kesimpulannya, uji ini distribusinya tidak normal. Kesimpulannya, hasilnya 00, signifikansinya 0,0, residual tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita ke uji hipotesis, uji simultan F. Nah, uji simultan ini nantinya ada hipotesis yang terdiri dari 1H0 dan 1H1. Nah, H0 ini bunyinya tidak terdapat pengaruh. Nah, kalau H1 bunyinya terdapat pengaruh. Di uji simultan hanya ada 1H0 dan 1H1, di mana untuk semua variabel bebasnya nantinya kita ingin ketahui bagaimana pengaruhnya terhadap Y-nya. Nah, nilai uji simultan ini bisa kita lihat dari hasil SPSS. Ini dari hasil SPSS di tabel ANOVA. Di data output, nah tadi kan kita di koefisien, sekarang kita ambil yang di tabel ANOVA. Ini saya copy, saya taruh di sini. Nah, ini adalah data F hitung dari data SPSS, diperoleh nilai 42,581 yang bernilai positif. Sedangkan F tabel diperoleh dari DF sama TF dikurangi jumlah semua variabel, atau 4 dikurangi 1. Variabelnya saya ada 4 dikurangi 1. Ini bukan sama dengan jumlah variabel dikurangi 1, atau 4 kurangi 1 sama dengan 3. Dan DF 2 sama dengan N dikurangi jumlah variabel. Nah, N di sini sebagai responden. Jumlah responden saya terdapat 91. Variabelnya ada 4, 91 kurangi 4, hasilnya 87. Nah, pada tabel F, saya ini dapat menghasilkan nilai F tabel sebesar 2,71. Maka di sini F hitung lebih besar dari F tabel sebesar 42,581 ini dari hasil data SPSS lebih besar dari F tabel. Jadi kesimpulannya
H0 ditolak dan H1 diterima, berarti terdapat pengaruh makanan instan, pengawet buatan, dan pewarna buatan, terdapat tingkat kesehatan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita ke uji hipotesis. Yang di sini kita akan melakukan beberapa analisis. Yang pertama analisis regresi linear berganda, lalu kita menggunakan uji F, lalu uji R2 dan uji T. Oke, untuk selanjutnya kita pertama awali dulu dengan uji hipotesis analisis regresi linear berganda. Nah, kita perhatikan persamaan umumnya di sini Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4. Nah, ini X-nya ini disesuaikan dengan banyaknya variabel bebas yang digunakan di dalam penelitian. Nah, contohnya di data saya memiliki 3 variabel bebas. Maka di sini X-nya sampai di X3 saja, ini tidak usah diikutkan. Jadi persamaannya Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3, seperti itu. Oke, maka persamaannya ini kita mendapatkan datanya dari SPSS. Nah, langsung saja kita ke SPSS-nya. Seperti ini, kita tetap analyze, regression, linear, seperti ini tetap, lalu kita oke lagi. Nah, ini sudah buka lagi outputnya. Nah, di sini sudah terdapat uji T, uji R, dan lain-lain banyak ya. Tapi kita langsung ke regresi linear berganda. Kita ambil di koefisiennya. Kita lihat di unstandardized ini untuk nilai A-nya di nomor 1 konstan 1,636. Nah, ini kita ambil buat nilai A. Nah, untuk X1 kita ambil 0,043, X2-nya 0,717, X3-nya 0,259 seperti yang saya tulis ini. Nih, Y-nya A-nya 1,636, B1 X1-nya min 0,043 X1 ditambah B2-nya ini. B2 itu maksudnya X2 B2 ini 0,717 X2 tambah yang terakhir X3-nya 0,259 seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita ke uji hipotesis, uji koefisien determinasi R square. Nah, R2 ini maksudnya adalah R square. Nah, hasil analisis determinasi didapatkan di output model summary seperti yang di data SPSS tadi. Di output ini, di model summary ini kita copy, kita ke Word-nya. Nah, seperti ini. Nilai R square sebesar 0,595. Seperti ini. Jadi, menjadikan persen 0,595 dikali 100% sama dengan 59,5%. Nah, sebesar 59,5% atau variabel independen mampu menjelaskan sebesar 59,5%. Nah, sedangkan 40,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan, variabel bebas yang tidak terdapat di penelitian ini. Seperti itu. Baik, kita menuju ke uji terakhir adalah uji hipotesis dengan uji parsial T. Nah, bedanya dengan uji simultan sebelumnya, di uji sebelumnya terdapat 1 H0 dan 1 H1 saja. Nah, untuk di uji parsial T ini kita memiliki 3, di sini contohnya ada 4, tapi di data mentah saya ada 3 hipotesis yang masing-masing memiliki H0 dan H1. Nah, jadi kita pisahkan di uji parsial T ini. Untuk mengetahui data uji parsial T ini, kita membuka data SPSS sebelumnya di data koefisien output. Di koefisien ini saya copy, saya taruh di sini. Nah,
Ini adalah data parsial T-nya di sini. Nah, untuk menentukan T tabel dengan taraf signifikansinya 5 atau 0, ini 5%. Maaf, ini 5%. Ini 5% atau 0,05, kita menguji dengan dua sisi. Yang pertama, DK, DF, N kurangi K. N dari jumlah responden sebanyak 91, K-nya masing-masing semua variabel, jumlah semua variabel terdapat 4, jadi 91 kurangi 4 sama dengan 87. Nah, 87 ini kita buka di R tabel. Di sini kita cari T tabel. Nah, ini T yang taraf signifikansinya 0,05, yang tadi hasil angkanya 87. Nah, di sini 1,98827 ini adalah hasilnya dari T tabelnya. Kita tulis T tabelnya sebesar 1,98827. Lalu kita penarikan kesimpulan. Untuk uji hipotesis X1 terhadap Y. Ini ya, kita tulis satu-satu. X1 terhadap Y, ini di sini terdapat min 0,299. Min 0,299 lebih kecil dari T tabelnya. Ya kan? T tabelnya kan 1,98827. Maka kesimpulannya tidak terdapat pengaruh makanan instan terhadap tingkat kesehatan secara signifikan. Untuk selanjutnya uji hipotesis yang kedua, X2 terhadap Y. Di sini X2 terhadap Y-nya 4,639. Nah, hitungnya 4,639-nya lebih besar dari T tabel 1,98827. Nah, ini lebih besar, maka kesimpulannya terdapat pengaruh pengawet buatan terhadap tingkat kesehatan. Untuk uji terakhir, uji hipotesis yang ketiga, X3 terhadap Y. Ini X3 terhadap Y ada 2,078. 2,078 untuk T hitungnya. Nah, ini lebih besar dari T tabel 1,98827. Maka kesimpulannya terdapat pengaruh pewarna buatan terhadap tingkat kesehatan. Seperti itu, itulah penjelasan semua pembahasan statistik. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan saat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.